hari ini Hiromi bakal nemenin teman-teman semua buat ikut di makeup class dari Yoursay. Nah, tema makeup hari ini adalah Yoursay Class 2022 Makeup Trends. Nah, ini kan kita udah di bulan November ya, jadi bentar lagi bakal ketemu tahun 2022. Kira-kira tren makeup seperti apa sih? Nah, nanti kita bakal ditemenin sama Kak Afina Prabandari atau Kak Afina di sini untuk menunjukkan kira-kira tren makeup terutama yang daily di 2022 tuh bakal kayak gimana sih gitu kan. Nah, sebelum itu, aku mau minta tolong sama teman-teman semua untuk peserta makeup class hari ini bisa dinyalain dong kameranya. Jadi kita bisa ngeliat nih prosesnya dari mulai apply sampai selesai gimana. Nah, soalnya nih, nanti kita bakal belajar bareng dan langsung praktek. Terus, kalau misalnya ada yang makeupnya stunning banget nih, bagus, cocok gitu kan, itu nanti bakal berkesempatan dapat saldo e-wallet. Wow, nih lumayan banget, tanggal tua kan. Jadi nanti buat teman-teman yang bisa make up dengan baik dan bagus gitu mengikuti arahannya dari Kak Afina, nanti berkesempatan untuk mendapatkan e-wallet. Ada 2 orang nanti, masing-masing dapat 50.000. Lumayan banget loh, bisa buat nambah-nambah koleksi make up nanti. Nah, selain itu kita juga ada kalau saldo e-wallet tadi buat yang 2 pemenang make up terbaik gitu ya. Ada juga 5 voucher video nih nanti buat teman-teman yang mau berlangganan gitu. Caranya gimana? Caranya bisa nanti aktif aja bertanya, kira-kira kalau misalnya ada yang bingung, Kak ini tuh gimana sih apply-nya, kok bingung gitu cara-cara milihnya, itu bisa langsung tanya di kolom chat, tinggal di chat aja, nanti aku bakal bacain pertanyaannya, biar dijawab langsung sama Kak Afina gitu. Kan lumayan nih bisa nonton video yang disuka gitu di sini. Oke, gitu aja sih dari aku kalau misalnya untuk pembukaan. Jadi jangan lupa untuk on cam dan ikutin prosesnya satu persatu begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke Kak Afina ya. Halo Kak Afina. Hai. Nah, halo Kak. Nah, ini kita kan hari ini temanya tren make up di tahun 2022 Ya, ya. Nah, kalau misalnya dari daily make up sendiri itu oke. kira-kira nanti trennya bakal kayak gimana sih? Jadi yang pertama, nanti kita akan prepare dulu. Nanti prepare-nya itu dari pembersihan wajah. Jadi sebelum makeup itu yang penting sekali untuk membersihkan wajah kita. Uh, Lebih baik exfoliate dulu sebenarnya. Jadi bisa dengan scrub atau bisa dengan chemical exfoliate gitu. Tapi untuk sekarang cukup hanya dibersihkan saja dengan cleanser gitu. Kalau ini sekarang di sini aku pakai Bioderma aja yang micellar water untuk membersihkan wajahnya dulu. Oke deh. Nah Kak, kalau misalnya ada nggak sih tips dan trik treatment yang dilakukan sebelum memulai make up itu sendiri? Sebenarnya untuk memulai makeup itu yang penting diawali dengan wajah yang bersih gitu. Jadi bisa dengan cuci muka, lebih baik kalau pakai scrub juga lebih baik, scrub atau yang chemical, biasanya AHA BHA itu akan lebih baik gitu. Yang penting dimulai dengan Oke, pokoknya yang penting wajah bersih. Setelah ini oke, nanti jadi nggak ada ada serum kotoran-kotoran yang atau essence. chemical gitu. Disiapkan Setelah dulu berarti ya bersih, Kak ya nanti kita ini akan pakai serum kulitnya atau sebelum essence. menerima Sebenarnya aneka make up di muka gitu ya. iya, betul. Jadi setelah itu nanti kita tetap penting memakai salah satu skincare apapun itu yang sebenarnya lebih menyesuaikan kondisi kulit masing-masing ya. Nah kebetulan Mbak Anis ini kulitnya normal, mungkin agak ke dry sedikit, jadi butuh hydration yang lebih gitu. Jadi di sini aku pakai essence dari Lamer. Ini essence yang mengandung yang melembabkan gitu. Oke. Jadi emang sebelum memulai make up kulit tuh berarti harus bersih, harus lembab. Jadi nanti make up-nya bisa nempel sempurna gitu ya kayak. Nih Betul harus diingat nih sekali. teman-teman nih. Jadi teman-teman bisa mulai langsung nyoba dibersihkan dulu mungkin wajahnya. Sebenarnya untuk kulit oily juga tetap diperlukan serum atau pelembab yang melembabkan karena sebenarnya kulit oily itu muncul karena kulit kering
Jadi oil itu muncul malah karena kulit kering. Jadi ketika kita kasih pelembab atau serum yang berfungsi untuk melembabkan, nanti bisa menahan supaya oilnya tidak terlalu banyak keluarnya gitu. Nah, Menarik setelah sih. Jadi teman-teman jangan serum sampai lupa tuh, moisturizer atau adalah essence, sebuah nanti kita kasih kunci. pelembab. Iya, betul. Mau oily atau dry, jenis kulitnya tetap dibutuhkan moisturizer, entah pelembab atau serum, itu bebas gitu. Nah, ini aku tambah lagi dengan pelembab karena kulitnya kering, jadi aku kasih pelembab tambahan lagi. Aku di sini pakai Embryolisse di sini. Lumayan banyak. Ke seluruh muka. Nah, ini teman-teman kalau misalnya ada bingung gitu caranya sebenarnya Kira-kira moisturizernya harus yang bagaimana atau apa gitu bisa langsung ditanyain di kolom chat. Ini dipakai kahira. Jadi sekarang kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya di kolom chat nih, bisa banget langsung ditanya aja di chat gitu. Bebas mau tanya apa aja boleh, yang penting berkaitan dengan cara make up-nya nih di tahun 2022 kira-kira gimana gitu trennya. Oke. Nah, selanjutnya lip balm itu nggak kalah penting ya. Jadi lip balm apapun itu bebas. Cuma di sini aku pakai si Lucas Papal. Jadi supaya bibirnya juga terhydration. Terhydrate. Setelah itu baru kita pakai primer. Kenapa tidak langsung pakai primer? Karena tadi sebenarnya kulit juga butuh perawatan. Jadi supaya kulit lebih lembab, lebih sehat, lebih nempel juga make-up-nya gitu. Untuk primer sendiri pemilihannya tergantung jenis kulit masing-masing ya. Jadi karena berhubung normal to dry, jadi aku kasih yang nourishing, dia lebih ke hydrating gitu. Oh, kalau misalnya untuk kulit yang berminyak gitu kira-kira Jadi bagusnya pakai si primer nourishing seperti ini apa? tetap akan di-apply ke bagian selain bagian muka yang oily gitu. Misal oily-nya hanya di bagian T-zone aja, nanti bagian luar itu tetap dikasih primer yang nourishing gitu. Nanti baru di T-zone-nya dikasih yang mattifying biasanya yang untuk membuat jadi matte gitu. Oh, oke. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan, tapi mungkin dibahas pas nanti udah apply contour aja kali ya dari Kak Zoom name ini. Tenang, Kak Zoom name nanti kita akan membacakan pertanyaannya pas udah sesi contour dan blush. Jadi tenang aja. Nah, sama Kak Vira juga tunggu ya. Ini kita masih di tahap primer. Jadi akan kita tanyakan pertanyaannya pas udah masuk ke sesi foundation juga nih.
Teman-teman yang mau dinyalain kameranya boleh banget loh, biar kita bisa belajar bareng-bareng gitu, cara play-nya gimana, terus bisa kelihatan, oh ini kayak bisa nih dapat e-wallet 50.000 nih, lumayan loh 50.000 nih, bisa buat beli apa ya kira-kira, bedak padat ya, lipstick baru ya kan, Lumayan. lumayan Lip banget. tint. Dia lip tint juga tuh. Nah, ini aku tambahin primer untuk mengecilkan pori-pori gitu. Jadi untuk pore minimizer gitu. Di sini cukup di bagian yang sekiranya diperlukan aja. Kalau di muka Mbak Anis ini hanya di bagian di dekat sini, di pipi, di hidung sedikit, supaya ada tampilan smooth aja sih. Gitu. Oke. Nah, Kak Vina ini ada yang nanya nih, kalau misalnya biar smile line-nya nggak nampak itu, ngaruh di pas primer juga atau gimana sih caranya biar nggak kelihatan banget gitu waktu di make upin? Nah, jadi untuk di smile line itu, karena dia rawan akan crack, jadi kita cukup kasih primer yang tujuannya untuk hydrating. Jadi ketika dia matte, nanti akan kering dan malah akan cepat pecah alias crack itu. Jadi cukup tadi diberi primer yang hydrating gitu, yang fungsinya untuk melembabkan di sini gitu. Dan kalau untuk aplikasi foundation maupun concealer atau apapun itu, jangan terlalu tebal di bagian smile line-nya gitu. Begitupun juga dengan di bawah mata, kalau ternyata banyak kerutan atau ada wrinkles atau apapun itu, semakin banyak makeup yang menempel, maka akan semakin terlihat juga gitu. Jadi cukup tipis-tipis aja di bagian yang ada lipatannya gitu. Oke, siap. Jadi setiap bagian yang ada lipatan atau kerutan itu kita kasihnya dikit aja sama dikasih yang lembab gitu ya, kayak hydrating. Ya, Hydrating primer. oke. Nah, sekarang kita semprot dulu pakai setting spray. Ini sebenarnya bebas mau pakai setting spray yang ada, biasanya Studio Tropic juga bisa, ada yang MAC juga bisa, Makeup Forever, apapun itu, tapi penting sekali untuk menyemprotkan setting spray di awal gitu, untuk prep mukanya juga. Semprot ya, 1, 2, 3. Kalau setting spray itu jenisnya ada macam-macam atau gimana sih, Kak? Jadi memang ada bermacam-macam, ada yang tujuannya sebagai primer juga tuh, itu bisa dipakai juga sebelum makeup. Tapi ada juga yang setelah makeup, ada yang untuk membuat muka menjadi matte, tampilan menjadi matte, ada yang lebih ke glowing gitu. Jadi ada macam-macam tergantung kebutuhan dan achievement yang mau kalian dapat gitu. Oke deh. Sambil nunggu kering, ada yang mau tanya lagi nggak ya? Ada lagi nggak nih? Ini banyak pertanyaan ini nanti di concealer dan foundation sih, Kak. Jadi mungkin nanti aja kali ya pas kita udah mulai tempel-tempel foundation nih. Saya kayak kalau misalnya foundation tuh cukup tricky ya. Iya, cukup tricky. Memang prep muka itu penting sekali ya, karena ketika kita tidak benar dalam preparation alias sebelum makeupnya, nanti makeup juga percuma, kita nggak akan nempel juga. Benar-benar nih. Itu kuncinya adalah prep muka. Ya, biasanya ada beberapa klien yang sampai aku pakai ini spa juga gitu. Jadi ada yang dengan mini spa, biasanya ada yang galva spa gitu. Karena benar-benar ketika kulit sehat, itu makeup pasti akan nempel. Ini berarti kita juga harus rajin makan buah dan sayur nih, biar kulitnya sehat terus ya. Betul. Stay hydrated, minum air putih harus banyak banget. Betul, tuh teman-teman jangan lupa pada minum air putih ya, 2 liter sehari. Jadi biar kulitnya terhidrasi terus. Ada satu trik lagi sih sebelum makeup. Wah, apa ada tuh? Satu trik lagi nih, Mbak Romi. Jadi biasanya kalau untuk klien yang akan aku makeup, terutama untuk special occasion, misalnya dia mau acara lamaran atau mau wedding gitu kan. Jadi sehari sebelumnya biasanya aku suruh dia pakai sheet mask. Yang sheet mask itu jadi semalam sebelumnya harus pakai sheet mask gitu, atau sleeping mask yang hydrating. Jadi benar-benar semua harus hydrating, mau itu sebenarnya muka dia oily atau
atau combination tetap dibutuhkan hydration sebenarnya gitu. Nah, ini ada yang nanya juga nih Kak, kalau misalnya Oke. buat prep gitu, sunscreen dipakainya berarti pas kapan kira-kira? Sunscreen itu sebenarnya dibutuhkan ketika pagi, tapi di atas jam 9. Nah, ketika jam 9 itu matahari sudah mulai berbahaya, makanya dibutuhkan sunscreen. Nah, ini kebetulan kita sore ke malam, jadi memang nggak butuh, tapi ketika memang kalian nanti mau pakai untuk siang hari atau pagi hari, sunscreen itu di-apply setelah moisturizer. Jadi pakai sunscreen dulu, baru nanti pakai si primernya gitu. Oke. Oke deh. Nanti juga ada, nanti aku kasih tips juga cara touch up sunscreen. Iya. Gitu, nanti yang di terakhir nanti akan aku jelasin sedikit tips and trick kalau misal kan biasanya sunscreen tuh setelah 4 jam nanti dia akan berkurang kan Benar banget. butuh reapply kan, jadi nanti aku kasih sedikit tips and trick gitu. Oke. Ini soalnya Kak Mareta Ayu nih penasaran nih gimana caranya nge-touch up sunscreen gitu ya. Tenang aja Kak Mareta, nanti bakal dijawab nih. Oke. Ya, nanti akan aku jawab di terakhir pada saat tips touch up nanti aku kasih. Ini aku kasih sedikit primer di matanya. Pakai si Urban Decay ini. Ini dari tadi kita masih primer-primer ya. Oke. Nah, ini ada yang nanya, kita langsung ikut praktekin atau hanya Mempersiapkan mengikat ya Kak? itu memang sebenarnya cukup lama. Iya. Nah, buat teman-teman bisa langsung ikut praktek aja, nggak apa-apa. Jadi siapin aja alat make-up-nya di depan kalian, terus kita make up bareng-bareng gitu, biar cocok. Nanti selesai beauty class, bisa langsung cantik semua, hangout deh kita malam Selasaan. Jadi bisa langsung main gitu. Nah, ini berhubung daily, dan sebenarnya daily tapi bisa dipakai untuk misal mau ke kantor, misal mau ke kuliah, dan kalian pengen pakai foundation tapi tetap ringan, sebenarnya bisa diakalin dengan foundation itu hanya di bagian-bagian. Jadi aku biasanya pakai 2 warna. Ini kebetulan aku pakai yang stick ya, tapi kalau misal pakai yang cair pun nanti sama sih, kurang lebih gitu, hanya blend aja gitu. Ini warna yang sedikit muda, terus ini yang agak tua nanti untuk kontur juga. Tapi di sini aku ada 1 stick lagi, yang ini untuk kontur yang lebih berat lagi, tapi karena cukup light jadi cukup 2 ini aja. Yang pertama itu foundation yang lebih terang atau foundation kalian pada umumnya itu ditaruh di bagian yang perlu di highlight aja. Ini juga bisa diganti dengan concealer ya, karena kan biasanya ada tuh yang makeup tapi malas pakai foundation, yaudah pakai concealer aja gitu. Ini juga bisa. Dan blendnya pun hanya di tap-tap tanpa digeser, jadi hanya di benar-benar di tap-tap gitu aja. Jadi nggak usah sampai kegeser atau sampai ke ketarik-tarik gitu, nggak usah. Gitu. Dan nggak perlu yang terlalu bertenaga banget sih, cukup kayak ringan-ringan aja sih. Yang lembut gitu ya. Ya, jadi nggak usah pakai tenaga dalam gitu. Kalau tonjok selesai make up bonyok dong. Iya, makanya kasihan nanti kan. Iya, jadi lembut-lembut aja. Kayak biru-biru yang ada. Iya. Gitu. Teman-teman masih boleh on cam loh sekarang, jadi kita bisa praktek bareng, make up bareng gitu sama Kak Afina dan. Boleh banget. Kita jadi nggak cuma Kak Anissa doang. Nah, ini modelnya namanya Kak Anissa nih, Kak Anis. Jadi nggak cuma Kak Anisnya doang yang selesai Zoom jadi cantik, kita juga selesai Zoom langsung pangling gitu. Pelan-pelan aja di tap-tapnya gitu. Yang lembut. Karena kita mau look yang
tipis aja, nggak terlalu apa sih kalau kata orang Jawa tuh demblok gitu, demblok apa kata orang Jawa demblok ya, Apa ya? demblok katanya. Gitu. Dempul Jadi ya memang kok. yang tipis aja. Oke, oke. Dempul, dempul, benar, dempul lah bahasa Indonesianya. Nah, bagian di bawah mata untuk menyamarkan dark circle itu kita kasih yang gelap dulu. Jadi jangan langsung terang, karena kalau langsung terang ada resiko untuk dia menjadi abu-abu. Gitu. Oh. Biasanya aku kasih yang lebih gelap dulu atau korektor yang warna orange. Tapi kalau warna orange itu kadang aku jarang pakai karena lebih cocok malah justru warna gelap. Jadi dia lebih nyatu dengan kulit juga. Gitu. Makanya tujuannya ini tidak hanya sebagai contour, tapi untuk prep ke dark circle-nya itu. Gitu. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal kontur nih Kak, ada juga yang nanya kalau jadi Kak Zoom Name ini bilang, Kak aku mau tanya, kan muka aku lebar ya. Nah, aku tuh suka bingung nempatin blush dan konturnya, itu gimana gitu Kak? Apakah itu sebelum concealer-nya juga, sebelum foundation juga, atau setelah foundation kalau misalnya yang kontur muka? Nah, jadi sebenarnya kontur itu menyesuaikan bentuk masing-masing wajah. Jadi ketika wajah kotak, misal kotak, jadi yang dibutuhkan itu di sini. Di sini biasanya kontur tuh nanti aku akan membentuk angka 3. Coba boleh ke sana dulu. Jadi nanti di sini 3. Gitu. Karena ketika dia lebar nanti akan dibutuhkan kontur yang lebih di sini. Gitu. Jadi 3, angka 3 gitu. Kontur angka 3 gitu. Kalau ingat-ingat aku angka 3 sih biasanya gitu. Terus ketika mukanya sudah lumayan tirus, jadi kan Mbak Anis mukanya udah kecil nih, jadi dia hanya cukup di bagian sini pendek, nggak usah sampai terlalu ke depan. Jadi terus yang di sini juga hanya sedikit tapi di sini. Tuh, ketika muka lebar nanti mungkin perlu ditambah ke depan angka 3-nya berarti lebih dalam lagi. Terus di sini juga gitu. Oke deh. Gitu ya Kak. Jadi dibentuknya angka 3, ngikutin dari sini kayak nih. Pelipis, tulang pipi, terus rahang ya Kak ya. 3 di sini. Nah, nanti bakal ditunjukin sama Kak Vina, jadi tenang aja. Iya, betul. Nanti baru kita lanjut dengan tadi foundation yang terang setelah bawah mata tadi kita tutup dengan warna yang lebih gelap ya. Oke. Nah Kak, ini ada yang nanya, kalau misalnya lagi pakai acne patch gitu, itu gimana cara ininya ya Kak ya? Kayak biar make up-nya tuh lebih kelihatan nyatu gitu meskipun pakai acne patch gitu. Ada tipsnya nggak sih Kak? Kalau acne patch itu sebenarnya tidak disarankan dalam pemakaian makeup ya. Tapi kalau misal daily, terus memang dibutuhkan acne patch, itu memang hanya cukup di-apply sedikit pelembab di atas acne patch-nya, terus baru ditumbuk dengan makeup. Gitu. Karena kan acne patch sebenarnya dia kan plastik kan, semacam plastik kan. Jadi butuh pelembab yang membuat dia membuat makeup itu nempel gitu. Jadi kalau bisa lagi make up nggak usah dipakai dulu acne patch-nya gitu kali ya Kak ya, sebaiknya. Iya betul kalau bisa. Tapi kalau memang terpaksa nggak apa-apa, tinggal ditumpuk pelembab aja tuh di atas acne patch-nya itu. Oke siap. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, selalu ada cara gitu. Meskipun pakai acne patch tetap bisa. Tetap bisa. Tapi memang susah menyatu sih, walaupun kita udah kasih pelembab gitu, biasanya nanti dia akan susah menyatu.
Nah, terutama di bagian sini-sini ya, fine line itu cukup tipis aja. Di smile line, di bawah mata, jadi memang apply-nya harus dikit-dikit, karena kalau bedanya makeup daily dan makeup special occasion itu memang apply-nya benar-benar harus dikit-dikit, harus sabar gitu, karena achievement kita kan supaya terlihat seperti kulit kita sendiri gitu. Beda lagi kalau misalnya lagi makeup untuk klien yang acara mau lamaran atau wedding, nanti perlu banyak banget foundation yang butuh di palet gitu. Terus foundationnya pun harus dicampur gitu. Oke, nah cara menentukan foundation sesuai dengan warna kulit itu gimana sih Kak? Apakah agak bingung kan kadang kalau misalnya kita jadi untuk ngetes nih, caranya misal beli ya, lagi beli gitu, terus nanti kalau bisa sih ditempelkan ke sini dulu. Karena dia yang mendekati warna kulit. Nah, ini kan sudah sama nih. Tuh lihat, ya kalau di blend coba dekat di kamera, bisa nggak kelihatan? Ya. Jadi dia ketika ditempel di sini, dia nyatu kan? Berarti dia sudah satu warna. Shade-nya masuk ke kulitnya manis gitu. Emang harus dites dulu, karena emang nyari foundation itu tricky sih. Tapi kalau bisa, tone-nya, karena kan ada beberapa foundation yang tone-nya itu lebih ke warm, ada yang neutral alias cool tone. Nah, biasanya kita sebagai orang Indonesia itu lebih banyak ke warm. Jadi kalau bisa, jangan ambil yang neutral atau yang cool. Jadi lebih ke warm gitu. Karena udah pasti lebih aman. Jadi ketika salah pilih, itu nggak abu-abu gitu loh. Kalau misal pun nanti ternyata terang, masih bisa diakalin. Ketika misal beli foundation nih, keterangan nih, berarti kita gelapin dengan bedaknya. Begitupun sebaliknya, misal foundation aku terlalu gelap nih, oh ya udah berarti diterangin dengan warna bedak yang lebih terang gitu. Jadi semua tuh sebenarnya bisa diakalin sih. Misal ada yang beli foundation terus salah shade-nya, itu sebenarnya masih aman gitu. Masih ada kok trik-triknya. Ini, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau salah beli shade, tenang. Jangan panik, masih bisa diakalin gitu. Masih bisa diakalin. Kalau gelap tinggal beli bedak yang terang, iya kan. Semua masih bisa diakalin. Iya, jadi tadi ngeceknya di dekat rahang ya kayak yang mendekati leher ya? Iya, di dekat sini. Nah, gitu, sekitar sini. Jadi nanti akan menyamakan warna. Nah, jadi besok teman-teman kalau misalnya ke toko kosmetik, nyobanya jangan di tangan lagi ya. Biasanya kan di dekat nadi nih. Iya, betul. Jangan di tangan, itu paling penting. Atau beli yang sampel kecil-kecil. Oh, ini cocok. Di sampel kecil-kecil dulu kan banyak tuh. Iya, itu kayak paling aman yang sih. travel size biasanya. Travel size itu malah banyak banget sekarang kan ya. Iya benar. Jadi teman-teman gak usah malu nanti kalau misalnya udah ke toko kosmetik, Mbak, aku cobain foundationnya terus ditaruh di rahang sini. Nggak apa-apa, emang begitu yang benar. Daripada taruh di tangan terus tiba-tiba sampai rumah belang kan, atau abu-abu jadi malah bingung lagi. Terus pemilihan foundation juga harus memperhatikan kondisi kulit ya. Jadi ketika kondisi kulit kering berarti butuh foundation yang ada efek glowing-nya supaya tidak terlalu kering gitu. Kalau misalnya kulitnya oily nanti butuh foundation yang matte, berarti ada matte-nya gitu. Oke, jadi tergantung balik lagi ke kondisi kulit ya Kak ya. Ya betul. Oke, ambil. Memang harus sabar sedikit-sedikit karena kita nggak mau terlalu kelihatan makeup kan, jadi no makeup. Oh ya, no makeup look yang lagi tren nih. Next kita ke ya benar, no makeup look gitu. Jadi kelihatannya kayak baru bangun tidur gitu kan. Nah di sini kita hidung dulu. Biasanya aku taruh di sini itu sebenarnya untuk menghangatkan aja sih, ketika dia stick gitu nanti akan lebih hangat kalau sudah menyatu dengan kulit gitu. Kayak mungkin kalau ada yang ngeliat loh kok makeup artist suka gini-gini tuh ngapain gitu kali ya. Ini sebenarnya untuk menghangatkan sih gitu. Oke deh.
Oh, Kak, balik lagi nih soal foundation ya. Kalau misalnya ada yang nanya, ada nggak sih rekomendasi foundation yang bisa nutupin anak-anak rambut gitu? Apa? Sorry? Jadi, halo Kak, rekomendasi foundation yang bisa nutup rambut-rambut alis pakai apa ya Kak? Biar saat bentukin alis nggak perlu dicukur gitu. Oh, nah itu ada lagi triknya. Jadi sebenarnya bukan hanya ditutupi oleh foundation, itu harus dilem namanya. Jadi di bagian alis yang tidak dicukur ini harus dilem dulu, baru nanti ditutup dengan foundation. Jadi bukan berdasarkan jenis foundationnya gitu. Jadi memang harus dilem. Lemnya itu biasanya pakai lem yang untuk nempelin bulu mata palsu. Jadi nanti harus dilem dulu di bawah. Jadi baru nanti ditumpuk dengan concealer atau foundation apapun itu. Tapi lebih baik concealer karena concealer itu lebih banyak coveragenya, lebih ini kan cover gitu. Oke. Ya teman-teman, jadi ada triknya tersendiri nih. Jadi nggak tergantung sama Betul. foundationnya. Jadi bukan tergantung jenisnya. Sebenarnya jenis apapun bisa gitu. Cuma lebih ke lemnya itu sih nanti yang akan lebih banyak ngaruh. Oke. Nah ini aku Wah, pakai warna menarik. yang agak gelap lagi untuk di bagian rahang sedikit. Nah, sedikit aja di sini. Jangan lupa bentuk huruf 3 tadi. Dari Oke. sini. Tapi dia cukup di sini aja karena kan sudah cukup tirus kan, kalau terlalu ke depan nanti akan terlalu terlihat kecil. Oke. Nah, ini tadi nih yang bingung gimana biar Ini mukanya sedikit. kelihatan ramping gitu. Nah, ini caranya. Tirus. Ramping mah. Ramping. Dikit aja. Dikit aja. Biar nggak menor banget ya Kak ya berarti ya. Betul. Nah, kalau di bawah sini boleh kita tarik sedikit-sedikit ke bawah. Biar dia nyatu. Lalu, terus dulu tarik aja. Nah, selanjutnya. Yes. Nah, ini di sini. Di sini nanti biasanya yang lebar nanti di sini butuh lebih banyak lagi alias sampai ke depan sini biasanya. Di sini gitu. Tapi kalau manis hanya cukup di sini-sini aja, hanya untuk ada efek shadow-nya aja sih. Sedikit aja. Nah, ini ada yang nanya nih Kak dari Kak Yunita. Sebenarnya ada nggak sih Kak make up yang buat kulit muka berjerawat? Atau kalau misalnya nggak ada apa-apa, mungkin itu tergantung kondisi kulit muka. Sorry, ulangi Jadi, coba. ada nggak sih make up yang kira-kira bikin kulit muka kita tuh jerawatan? Jadi, oh ini mukaku jerawatan kayak gara-gara ini deh. Gitu sebenarnya ada nggak sih Kak? Atau sebenarnya, Ada. oh apa tuh? Ada. Benar-benar ada. Jadi ada beberapa produk makeup yang komedogenik dan jatuhnya nanti membuat kita jadi jerawatan gitu. Memang ada, jadi makanya harus kita cek dulu dia komedogenik atau enggak, karena ada berbagai macam primer, foundation, dan lain-lain yang ternyata komedogenik gitu. Biasanya nanti cari aja di produk, misalnya di toko gitu, kita cari non komedogenik gitu, karena kan untuk daily atau harian kan dibutuhkan yang non komedogenik gitu supaya kulit kita tetap sehat gitu. Nanti pasti ada kok rata-rata di toko yang tulisannya non komedogenik itu ada. Nah, pilih yang itu. Oke. Buat Gitu. tips dicatat ya teman-teman ya. Ini di atas. Ya. Ini yang atas cukup aku kasih di warna yang tengahnya aja. Kak, soal concealer tadi nih, ini ada yang nanya juga, kira-kira lebih rentan crack mana antara concealer yang stick dengan yang liquid?
Kalau rentannya itu sebenarnya sama aja sih, tergantung. Sebenarnya stick itu hanya tujuannya sebagai ini, menambah coverage aja gitu. Biasanya yang stick itu lebih banyak coveragenya, tapi sebenarnya eh, balik lagi ketika memang tidak prep dengan baik, nanti tetap akan crack mau kita pakai liquid atau maupun pakai yang stick gitu. Makanya pentingnya tadi di prep kita lembabkan dulu itu supaya kita pakai stick atau apapun udah tahan kulitnya Oke. gitu. Oke, terus soal tren 2022 nanti nih Kak, untuk pengaplikasian blush on, highlighter, contour, itu ada yang berbeda nggak sih dari tahun sebelumnya? Sebenarnya sekarang itu lebih banyak nih yang minat makeup no makeup ya, yang terlihat kayak kulit sehat aja nih, yang flawless, yang natural, glowing gitu. Jadi nanti biasanya, nah habis ini aku apply blush on, nanti biasanya blush on itu ada sedikit di hidung dan di jidat juga kita kasih blush on. Jadi kan kalau dulu kan blush on cuma cuma di sini aja nih, cuma di bagian pipi. Nah nanti aku akan apply agak lebih ke atas lagi, lebih naik karena supaya terlihat lebih fresh. Makanya kontur nanti akan lebih tipis, lebih tidak terlalu tajam. Nah, blushnya tuh malah yang akan lebih banyak gitu, karena supaya ada tampilan segernya gitu. Oke Nah, ini deh. aku apply blush on-nya pakai yang Jafra, yang kering dulu supaya lebih pakem dan lebih kelihatan lagi nih pakai blush nih. Gitu. Nah, aku apply-nya biasanya dari sini. Ditarik dari atas mata ke atas sini. Gitu, dari bagian ujung mata ke sini. Tetap ada efek meniruskan juga untuk yang takut kalau kelihatan, wah nanti blush on-nya terlalu ini, takut kelihatan makin lebar gitu. Nah, inilah, jadi ditarik ke atas. Ujung mata ditarik ke atas, nanti baru kita turunin lagi. Wah, ini menarik nih. Biasanya aku kalau pakai blush on di tengah, tiba-tiba pipiku jadi gede banget. Nah, coba. Ini, Oh, cantik sekali, Kak Anis. jadi udah terlihat lebih fresh kan? Gitu, coba lihat ke sana. Iya benar. Nah, jadi dia terlihat lebih fresh, tapi tidak terlalu tajam di bagian rahangnya, gitu. Oke, satu nih coba. Wah, Gitu. Dari ujung mata kita tarik ke atas. Tarik garis. ini ada yang nanya juga nih Kak, kalau misalnya idealnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seorang MUA mengaplikasikan make up yang cukup heavy seperti make up lamaran gitu. Kira-kira berapa lama sih Kak waktu yang dibutuhin? Kalau makeup untuk durasi makeupnya ya. Jadi durasi makeup itu sebenarnya menyesuaikan kondisi kulit klien masing-masing gitu. Jadi ketika dia ada banyak jerawat misal atau kulitnya sedang radang atau biasanya ngelupas, kan ada tuh kulit yang masih ngelupas-ngelupas gitu. Nah itu butuh waktu yang lebih, tapi kurang lebih durasinya 1,5 sampai 2 jam. Tapi kalau untuk wedding sendiri biasanya 2,5 jam karena pasti nanti klien itu kan ada yang mau makan dulu atau mau apa dulu gitu kan. Jadi kurang lebih segitu. Oh, lumayan juga Nah, nih. ini udah apa aku kasih. Blush on-nya ini aku taruh di hidung. Di hidung sedikit nih. Jadi supaya ada efek seger-segernya di hidung dan di jidat. Oke, jadi nggak cuma di pipi ya Kak ya? Iya. Jadi ada fresh-nya juga di bagian sini. Gitu. Nah, ini aku mau apply concealer-nya. Aku pakai yang cair. Nah, concealer itu kan dulu biasanya heavy ya. Biasanya tuh yang dari sini sampai ke sini nih biasanya concealer orang. Nah, ini aku biasanya karena kita achievementnya adalah makeup makeup, aja nggak apa-apa. Ini cuma di sini aja. Sedikit di ujung.
Cukup di ujung sini aja. Di situ digabung sedikit untuk meng-highlight. Ini minimalis tapi efeknya dahsyat gitu ya. Ya, betul. Jadi cukup sedikit-sedikit aja. Oke. Jadi tujuannya concealer itu lebih ke meng-highlight wajah aja, terutama bagian wajah. Jadi kalau aku biasanya segitiga terbalik. Jadi gini. Gitu. Jadi nggak perlu yang biasanya kan kadang tuh ada yang di sini-sini juga dikasih concealer kan di bawah rahang sini gitu kan. Itu nggak perlu. Oke. Nih. Ini teman-teman juga ngetap-tapnya pelan-pelan aja ya, jangan sambil emosi. Iya, jangan emosi. Karena nggak perlu juga, nggak ngaruh juga sih kita nge-tap-tap pelan-pelan itu udah nempel kok. Nah, Oke, nah ini sekarang aku pakai bedak tabur ya. Bedak tabur bebas boleh apa aja, tapi karena kering aku pakein Chanel-nya yang loose powder gitu. Nah, dalam pemilihan bedak ini juga harus memperhatikan kondisi kulitnya. Jadi misal kondisi kulit itu kering, otomatis diperlukan loose powder yang tugasnya untuk membuat kulit menjadi glowing gitu. ini pakai bedak tabur tuh juga ngaruh nggak sih Kak ke tahan lamanya make up di muka kita? Ngaruh banget. Jadi memang loose powder itu dibutuhkan karena dia kan partikelnya kecil ya. Jadi dia akan lebih menyatu dengan foundation maupun concealer gitu. Dan pentingnya lagi, ketika kita apply yang di bawah mata concealer itu untuk mencegah crack kita harus lirik atas. Jadi kalau misal aku sendiri misal makeup, aku makeupnya harus gini gitu. Jadi misal kalau di model tuh lirik atas, jadi harus di blend dulu dan harus stay lirik atas. Kalau enggak nanti kan dia kebentuk lipatan kan. Nah, kalau sebelum kita apply si loose powder tapi udah ada lipatan, nanti pasti akan crack. Gitu. Jadi kita pastikan dulu lirik atas, tahan dulu ya. Tahan dulu. Nah, ini baru kita apply loose powdernya gitu. Nah, kalau apply si loose powder ini boleh ya ditekan-tekan gitu malah nggak apa-apa. Memang supaya dia istilahnya meresap gitu. Biar meresap, awet, paripurna sepanjang hari. Betul. Nah, nanti aku ada tips lagi nih, gimana caranya supaya bedaknya juga awet nih. Jadi biasanya di sini aku pakai brush juga untuk nge-push si bedaknya ini supaya dia nempel. Karena kan biasanya pakai ini kan, pakai apa namanya, puff ya, pakai puff gitu. Kayaknya kurang begitu berbulu dan masuk ke pori-pori. Nah, nanti akan aku tekan-tekan lagi pakai brush. Powder brush gitu. Nah, ini ada yang nanya nih Kak dari Kak Kak Leli. Nah, Kak Leli ini nanya, permisi Kak, Ya. kira-kira ada nggak perbedaan dalam pemilihan foundation dan lain-lain untuk make up pengantin? Karena biasanya untuk make up pengantin dipilih dasaran yang lebih wow. Ada nggak sih Kak bedanya untuk foundation? Sorry, boleh diulangin? Untuk make up pengantin itu ada bedanya nggak sih Kak sama pemilihan foundationnya? Atau sama aja sama daily make up? Beda banget. Bedanya jauh sekali. Bahkan kalau untuk makeup pengantin tuh ada namanya teknik bakar foundation juga.
itu ada. Terus pemilihan foundationnya pun juga harus biasanya kalau aku campur antara liquid, ada yang stick, bahkan kadang aku campur concealer juga di campuran foundation itu. Jadi mixingnya itu ada berbagai macam jenis dan harus menyesuaikan kondisi kulit masing-masing gitu. Tetap menyesuaikan jenis kulit. Oke. Itu ya, jadi beda nih kebutuhannya antara make up wedding sehari-hari. Foundationnya tuh pasti lebih kompleks yang wedding, karena kan kalau wedding kita harus on point kan selalu, jadi itulah beda sama sehari-hari. Beda banget. Ini pun hanya loose powder, biasanya pun aku pakai 2 jenis loose powder untuk pengantin. Menarik nih. Apa aja tuh, Kak? Biasanya loose powder itu aku pakai bagian bawah mata, terutama aku pakai yang matte dulu, baru nanti aku timpa dengan yang glow. Karena supaya menahan makeup, tapi juga mendapatkan hasil yang glowing gitu. Jadi aku combine antara powder yang mattifying dan powder yang untuk glowing gitu. Wah, banyak banget nih tipsnya nih. Jadi benar-benar menguntungkan bisa ikut kelas dari Kak Afina nih. Ilmunya banyak banget, aku jadi banyak tahu gitu. Mantap. Nah ini triknya supaya bedaknya benar-benar masuk. Biasanya kan setelah dikasih bedak ini, orang kan biasanya disapu-sapu gitu kan, digini-ginian kan, untuk membuang residunya kan. Nah tapi kalau aku selalu giniin, ditekan-tekan. Jadi beneran ditekan, coba lihat sana. Jadi beneran ditekan gini, kayak dipijit-pijit lah biasanya. Jadi mungkin rasanya kayak dipijit gitu. Nah, jadi benar-benar kita tekan. Oke, coba lihat. Nah, kita tekan, jadi benar-benar kita tekan gitu. Kita press. Wah, menarik nih. Aku baru tahu, ternyata bisa ya ditekan. Biasanya cuma disapu biasa gitu juga. Biasanya kan orang disapu-sapu gitu kan, menurutku malah jadi buang-buang gitu loh. Karena kan kita udah apply bedak, terus kok dibuang gitu kan. Aku kayak, loh ini kan harusnya meresap gitu. Jadi tekan aja nih, tekan biasanya yang di deket-deket hidung sini, deket-deket hidung sini, kita tekan aja nih gini. Nah, di bawah mata juga di atas tuh. Nah, di bawah mata ini juga kita tekan biasanya. Harus satu gini. Gitu. Ini cocok buat teman-teman yang sayang gitu sama make upnya, ditekan-tekan aja, jangan disapu-sapu. Sayang gitu kalau kebuang. Jangan disapu aja, sayang, mubazir. Nah, gitu. Jadi kita tekan-tekan aja. Nah, gitu. Oke, jatuh. Nah, baru setelah ini kita biasanya, kalau aku sih untuk menambah keawetan, jadi nggak cuma loose powder aja, misalnya aku pengen tambah awet nih, gitu. Nah, ini aku biasanya langsung apply compact powder lagi untuk menambah keawetan supaya makin pakem nih, gitu. Nah, biasanya aku pakai compact powdernya si MAC. Boleh pakai bebas, pakai apa aja. Jadi hanya untuk menambah coverage dan menambah keawetan, gitu. Misal dibutuhkan, tapi kalau misalnya untuk ternyata untuk daily yang nggak pengen terlalu berat, cukup pakai loose powder aja, terus nanti baru dilanjut dengan contour dan blush yang powder gitu. Jadi disesuaikan aja teman-teman sama kebutuhannya, kira-kira bebas nih mau ditambahin compact powder lagi atau enggak, terserah teman-teman. Kalau misal ini karena kita pengennya more coverage tapi tetap ringan, jadi aku apply-nya pakai brush. Karena kalau pakai puff itu biasanya akan lebih banyak mengambil produk, jadi akan lebih tebal kelihatannya. Makanya pakai brush aja, disapu tipis-tipis aja. Nah, ini ada yang nanya nih Kak dari Asri Nurmelati Sari. Jadi
Cara nyuci brush dan beauty blender yang benar gimana ya, Kak? Apa? Cara mencuci brush dan beauty blender yang benar. Cara cuci brush dan beauty blender. Jadi kalau cuci brush itu yang pertama jelas pertama aku rendam dulu di air hangat, tapi jangan terlalu panas ya. Jadi anget-anget aja. Jadi air hangat dulu, terus dikasih sabunnya, di dalam air hangat itu dikasih sabun, direndam dulu kurang lebih 10 menit lah, 10 menit, 5 menit cukup. Nanti baru setelah itu digosok sama, biasanya ada alat semacam silikon gitu, nanti baru digosok di bawah air mengalir gitu. Dan harus posisinya brushnya harus gini, jangan gini nyucinya. Jadi kalau kayak gini sama aja merusak brushnya. Jadi posisi brush ketika nyuci ini air mengalir, posisinya harus gini gitu, harus ke bawah bagian si bulu-bulunya ini gitu. Oke, itu ya teman-teman. Jadi jangan biarkan brush kalian kotor, nanti jadi sumber kuman, nanti makanya jadi jerawatan dan segala macam. Ya, Kita betul. mau kan? Betul sekali, brush harus bersih. Dan jangan menghadap ke atas gini juga ya. Jangan cuma direndam doang, harus tetap dicuci di bawah air mengalir. Itu wajib sih. Jadi setelah direndam harus di air mengalir, intinya itu. Dan jangan posisinya ke atas. Nah, ingat ya, di bawah. Jadi brush kalian juga tetap awet kalau misalnya dicuci dengan cara yang benar. Betul sekali. Nah, ini aku kasih kontur di bagian 3 tadi ya. Ini konturnya bebas sih, kalian mau pakai apa, tapi aku pakai bedak padat lagi yang warna gelap. Jadi cukup di sini aja sedikit. Ini di blend ke bawah ya, yang di bagian rahang sini biasanya di blendnya ke bawah. Sedikit di bagian atas. Nah, ini yang ketiga lagi ya, tetap harus dari sini ya. Jadi supaya terlihat menyatu lah. Kadang kalau hanya cukup di sini, jadi patah kan. Jadi makanya tetap angka 3 tadi. Gitu. Ada tips nggak sih Kak buat cara pilih warna kontur gitu? Warna kontur itu sebenarnya malah lebih gampang daripada menyesuaikan warna foundation. Jadi cukup ambil 1-2 tone di bawah warna kulit kalian gitu. Nggak terlalu berat karena kalaupun ke gelapan misal cukup aplikasikan tipis aja karena biasanya kontur itu buildable kan. Jadi kita aplikasiin tipis aja dia udah kelihatan. Oke. Ini untuk bagian hidung, aku pakai brush yang sedikit tipis ya. Terus aja nggak apa? Di bagian hidung juga jangan terlalu harsh alias memakai warna yang terlalu gelap karena nanti akan terlalu kasar gitu istilahnya. Jadi cukup yang soft aja. Jenis brush yang dipakai tuh ngaruh juga nggak Kak buat ngekontur? Nah, ini pakai blush. Jenis brush yang dipakai itu ngaruh nggak sih sama kontur atau blush on-nya? Sorry, Kak Hiromi bisa diulangin? Soal ini Kak, kuas yang dipakai buat kontur atau blush on itu ngaruh nggak sih bentuknya atau sama aja? Nggak apa-apa? Kuas? Kuas buat apply konturnya Kuas itu bebas?
Kontur? Mm-mm. Bebas atau ada bentuknya sendiri sih? Oh, kalau kuas itu sebenarnya aku pakai kuas itu nyaman-nyamannya kita. Kita misal ngerasa oh ini sebenarnya kuas eh katakanlah buat bedak ya, tapi ternyata kita nyaman untuk pakai blush, ya udah kita pakai aja. Jadi aku nggak pernah yang terlalu oh ini untuk brush, ini untuk blush, ini untuk contour, ini untuk bedak gitu. Mana yang kalian rasa itu pas sama muka kalian dan tangan kalian itu yang dipakai gitu. Jadi nggak yang kayak oh harus ini nih, yang ini nih, yang ini nih gitu. Kalau aku sih lebih yang mana yang nyaman gitu. Misal kalau untuk yang blush ini aku suka pakai yang nggak terlalu besar, terus dia lebih ke apa round gini. Kadang ada yang suka yang gepeng juga tuh ada. Jadi senyamannya kalian sih sebenarnya kalau untuk pemilihan brush itu sendiri. Oke. Kalau soal tadi Kak, kontur hidung, itu ada tips nggak ya buat ngekontur hidung yang besar? Kontur hidung yang besar, besar di bagian, jadi kalau misal besarnya di bagian tipnya sini, dia dikasih sampai ke bawah sini. Dan dia agak dirampingkan. Jadi misal kontur yang biasa itu kan dia ngikutin aja nih. Jadi misal hidungnya besar, kita dekatkan lagi cupingnya. Itu lebih ke gini. Yang harusnya gini, tapi kita kecilkan lagi gini. Dan dia biasanya sampai ke bawah hidung sini. Gitu. Tapi karena dia hidungnya sudah mini dan sudah bagus, jadi cukup tipis-tipis aja mengikuti bentuk hidungnya. Nanti kita lebih main ke highlight juga. Gitu. Tadi yang blushnya tetap ngikutin ya, blush yang powder di hidung juga sedikit tadi supaya ada freshnya. Jidat juga tadi ya, jadi biar natural. Nah, ini aku semprot dulu. Kita semprot lagi setting spray. Sebenarnya ketika kita selesai mengaplikasikan foundation, itu bisa aja kita semprot setting spray. Jadi misal waktu kita lagi berat gitu, pakai foundation yang banyak, terus kita semprot dulu supaya foundationnya lebih nyatu lagi, lebih nempel lagi, makin awet lagi. Oke? Oh, tambah lagi. Jadi memang setting spray ini tujuannya untuk menyatukan lebih awet. Jadi bedak lebih nyatu dengan foundation, foundation lebih nyatu dengan primer. Jadi mau ini disemprot berapa kali pun nggak masalah. Gitu. Ini penting banget, wajib punya setting spray dan disemprot. Mau disemprot berapa kali bebas. Gitu. Teman-teman dicatat setting spray tadi ya, biar awet kuncinya. Ini supaya mempercepat aja kipasin ya. Jadi kalau kalian yang buru-buru bisa juga nih sama kipas angin gini, terus harus apa buru-buru, ya udah kipasin aja nih. Oke. Kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak? Ini ada yang nanya sih Kak, kalau misalnya buat makeup sehari-hari sebenarnya pakai cushion aja tuh udah cukup nggak sih? Atau belum sebenarnya? Cukup banget. Jadi sebenarnya tergantung lagi ke kebutuhan kita ya, kebutuhan kita, achievement kita. Kita mau more coverage atau enggak, kayak misal Mbak Anis sebenarnya nggak butuh banyak coverage, jadi cukup tadi tipis-tipis aja. Tapi ketika memang, oh ternyata kulitku lagi jerawatan nih, aku butuh coverage yang banyak, gitu. Misal cukup cushion aja, terus nanti di bagian jerawatnya kita kasih concealer di total pun itu juga bisa. Jadi tergantung kita maunya gimana. Kalau cushionnya itu coveragenya medium, kita pengennya medium, dipakai pun udah cukup. Gitu. Jadi balik lagi nih ke kebutuhan. tuh. Yes.
Kalau bagian bibir Kak, itu lebih baik dikasih foundation atau langsung lip balm atau produk lip lainnya? Kalau tadi sebelum di makeup itu kan tadi udah dikasih lip balm dulu nih. Nah ini kita tetap aku kasih foundation sedikit di bagian luar-luarnya ini tetap ada kena sedikit. Tujuannya untuk supaya kita mengapply lipstick maupun lip tint atau apapun itu dia akan lebih nempel dan lebih bisa merangkai bibir. Misal kita pengen pengen yang di over lips nih. Nah itu nanti akan lebih enak ketika kita sudah apply foundation atau concealer di bagian outer dari bibir. Oke. Tuh ya teman-teman. Jadi bisa dikasih foundationnya gitu biar makin cocok. Iya. Nah ini aku mau kasihin bagian mata ya. Tutup mata dulu coba. Nah untuk bagian mata sendiri, biasanya aku kasih warna yang soft. Jadi biasanya nggak usah terlalu yang heboh. Jadi aku pakai yang warna ini aja, dicampur dikit ke seluruh kelopak mata dulu. Dan kalau aku misal untuk ngeblend mata itu nggak usah terlalu aku puter-puter. Kadang kan di YouTube tuh biasanya tuh diputer-puter gitu kan. Nah kalau misal untuk beginner ketika diputer, nanti takutnya malah ngeblendnya kurang maksimal, bukan maksimal, kurang presisi. Jadi malah terlalu keluar misal atau kayak terlalu keluar nggak rapih gitu. Jadi kalau aku mending ringan aja, jadi megang brushnya tetap di sini di ujung, bukan di sini kan biasanya ada yang gini nih. Jadi dia tetap di sini, ngikutin aja. Jadi cukup ringan aja misalnya. Udah kita ikutin aja. Ikutin kelopaknya, ringan-ringan aja, kita blend. Aduh, aku juga jadi pengen ikutan praktek deh. Seru banget gitu. Harusnya tadi ikut ya. Iya nih, kayak seru deh. Saya penasaran, pengen coba-coba. Nah, ini ada penanya lagi nih Kak, dari Kak Afrilia Dwi. Izin bertanya Kak, cara agar make up awet untuk kulit yang gampang berkeringat bagaimana ya Kak? Oke, gampang berkeringat itu sebenarnya hampir mirip seperti oil ya, walaupun dia kalau oil itu minyak, tapi kalau keringat itu kan sebenarnya air ya. Nah, lebih di preparation tadi. Jadi di awal makeup itu harus diberi hydration yang cukup. Karena kalau keringat itu kan sebenarnya pori-porinya kan otomatis besar ya dia ya. Jadi ketika kita kasih hydration, terus nanti pada saat primer kita kasih pore yang minimizing, nanti dia akan lumayan tuh pori-porinya lumayan mengecil, dia kulitnya sehat gitu. Karena kan sebenarnya sama aja kan, hampir mirip ketika emang kulitnya nggak sehat, otomatis keringat akan gampang keluar juga gitu. Nah bisa juga diakali selain itu bagian loose powder kita pilih yang matte. Oke. Kalau untuk kulit yang gampang berkeringat. Dan ketika mau apply makeup, biasanya kan sebelum di makeup itu kulit ada yang berkeringat. Jadi ketika keringat itu harus dikipasin dulu. Jadi jangan pada saat berkeringat terus kita tempelin foundation. Nanti pasti akan luntur. Jadi kita harus tunggu dulu sampai keringatnya kering dulu. Biasanya AC harus dingin, terus nanti kita kipasin dulu baru kita apply makeup. Mau itu foundation, mau itu primer, mau itu apapun gitu. Biasanya kalau keringat tuh ada ibu hamil biasanya banyak ada keringat-keringat gitu. Oke, terima kasih Kak jawabannya nih bermanfaat banget nih. Pasti banyak kan teman-teman yang suka keringetan terus bingung gitu gimana ya ini caranya. Nah, itu tadi kuncinya di preparation, terus bedaknya juga yang matte. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya. Betul. Nah, ini aku kasih warnain tua. Di sini aku campur di tua sini. Hanya untuk di bagian ujung mata aja, bagian luarnya aja. Oke. Nah, di ujungnya sini aja. Kita tarik ke bagian dalam mata ya.
Harus lihat depan. Biasanya warna gelap itu hanya aku taruh di ujung aja kalau untuk daily, jadi supaya tidak terlalu heavy, tapi ada kesan matanya itu lebih lebar, lebih panjang gitu, dan lebih terdefine gitu. Jadi lumayan terlihat agak besar ya, karena di ujungnya. Misalnya kita blend lagi. Nah, baru nanti setelah itu kita kasih glitter sedikit. Biasanya aku cukup pakai highlighter. Jadi ini trik juga nih. Kalau misalnya yang ternyata eyeshadow-nya nggak ada glitter atau glitter yang pas sama warnanya, pakai aja highlighter buat muka, taruh di mata. Gitu. Biar multifungsi Juga ya Kak nih. ya. Iya, multifungsi. Jadi cukup di bagian dari depan sampai ke tengah kita kasih glitter. Biasanya aku pakai jari aja lebih enak. Wah, bercahaya nih, bling-bling matanya. Gitu, tapi tidak terlalu mengkilap banget gitu. Jadi tetap cantik tapi nggak too much ya Kak ya. Ya, betul. Nah, nanti bagian bawah mata juga sama ya. Jadi bagian bawah mata tadi tetap pakai yang warna muda tadi. Nah, yang warna muda. Terus yang di bawah bagian mata ujung bagian dalam kita kasih highlighter tadi. Tapi kalau misal mau lebih yang menahan air mata, biasanya pakai pensil. Jadi ada pensil yang khusus. Biasanya ini juga bisa aku pakai di atas bagian kelopak atas maupun kelopak bawah. Tapi yang sekarang aku taruh di kelopak bawah, jadi dia fungsinya untuk menahan. Jadi misal kadang ada mata yang berair atau nangis gitu ya biasanya. Nah ini tahan banget nih, gitu. Jadi supaya dia terpress di bagian ujung sini. Jadi di bagian dalam mata hanya sampai tengah aja. Dan untuk meng-highlight di bagian bawah mata. Biasanya aku kasih sedikit, sini di sini namanya apa? Berak artis kalau orang bilang. Iya. Sedikit ya kan, berak artis. Iya benar. Supaya lebih terdifine lagi. Coba. Wah. Sudah semakin terlihat. Semakin terlihat menawan. Yes, makin. Nah ini aku kasih highlighter lagi tadi di bawah, di atas pensilnya tadi, supaya lebih glittery. Oke. Nah, ini aku sekalian pasang highlighter juga untuk di bagian wajahnya. Jadi untuk bagian highlighter yang di dagu dulu. Di hidung ini biasanya di ujung sini tip, di nose tip, lalu dikasih jarak sedikit, baru di tulangnya sini. Jadi nggak langsung lurus banget.
Kayak di sini, kasih jarak dikit baru bisa. Gitu. Itu dulu yang diikuti nanti. Terus sekarang kita ke alis ya. Alis tuh Nah, biasanya ini nih. paling penting ya Iya. buat wanita. Kalau nggak alis, kayaknya nggak make up gitu. Nah, Iya alis bener. biasanya tetap aku sisir dulu. Ini kebetulan alisnya udah panjang. Kalau dilihat, coba dideketin coba deh. Tuh. Jadi sebenarnya alisnya sudah terdefine, sudah bulunya malah gondrong. Ini jatuhnya dia lebih ke gondrong, ya kan? Lebih ke Iya. gondrong. Nah ini biasanya aku cukup sisir dulu, terus kita kasih pomade biasanya. Oke. Nah, itu cara membentuk alisnya itu gimana Kak untuk mau disesuaikan ke bentuk wajah? Terus cara pilih pensil alis yang tepat bagaimana? Biasanya untuk pemilihan pensil alis itu lebih ke selera masing-masing ya. Tapi kalau aku pilih yang ujungnya empuk dan lancip. Terus warnanya itu lebih ke menyesuaikan dari warna rambutnya atau misal preferensi dari masing-masing orang. Biasanya kalau klien aku tanyain, Mbak prefer warna alis yang coklat atau lebih ke hitam atau lebih ke coklat tua gitu. Jadi lebih ke preferensi orang masing-masing. Nah ini biasanya pertama aku sisir, aku kasih pomade dulu untuk membentuk alisnya. Aku pakai pomade gel gitu. Terus aku sisir, aku bentuk dulu. Jadi aku aplikasiin ke semuanya, ke bulu-bulunya sampai kena ini. Biasanya apa? Sampai dia kena semua gelnya. Nah, setelah itu baru dirapikan, disisir ke bentuknya. Terus kita tempel pakai jari. Supaya dia nurut. Jadi bulu kan kadang ada yang ke atas, ke bawah, kemana-mana. Nah itu tuh kita tapukan pakai si pomade ini gitu. Bisa dilihat before sama afternya sebelum dikasih pomade. Oke. Nah itu untuk bentuk alisnya sendiri ada ininya nggak sih Kak? Kayak kalau misalnya mukanya bulat harus seperti apa alisnya, tirus harus seperti apa alisnya gitu ada nggak sih Kak? Jadi sebenarnya bentuk alis itu balik lagi ke preferensi. Tapi ketika memang alis kita asli itu sudah tipis, jangan terlalu dibesarkan. Ketika alisnya besar, jangan terlalu dikecilkan. Jadi tidak membuat alis yang terlalu merubah atau keluar dari alis asli. Lebih ke situ. Karena alis asli itu udah membentuk istilahnya muka kita juga gitu. Ketika kita punya alis kecil ya jangan terlalu dilebarin atau terlalu dipanjangin banget. Mungkin boleh sedikit dilebarkan sedikit, dipanjangkan sedikit. Tapi ketika terlalu berlebihan, nah itu yang sebenarnya malah biasanya kurang cocok. Gitu. Oke. Jadi yang sedang-sedang saja lah ya gitu. Ya, betul sekali. Kayak ini pun sebenarnya sudah bulunya juga udah gondrong, udah punya bulu, malah terlalu gondrong. Coba dilihat kalau sebelum disisir coba. Itu waktu disisir belum dirapiin, dia udah panjang banget kan. Jadi sebenarnya hanya dibikin dia nurut supaya bulunya tuh nurut aja. Nanti baru kita isi di bagian ujungnya. Ini kita sisir dulu. Bisa aku tempel-tempel. Nah, Kak Vina ini ada yang nanya, untuk tren alis di 2021 itu kan lebih banyak menggunakan soft brow atau lem sebelum pengaplikasian pensil alis agar terlihat lebih natural. Nah, apakah tren alis di 2022 akan berubah? Sebenarnya sih nanti akan sama ya, karena kan sebenarnya ini kan soft brow juga nih. Ini tuh lebih ke pomade yang biasa dipakai namanya feathers. Aku biasa pakai ini feathers. Dia soft brows juga yang tujuannya untuk merapikan alis. Jadi memang biasanya tuh achievement-nya adalah bushy brows, ya kan? Nah, memang alis yang
lebih lebih terlihat bulu-bulunya itu sedang diminati. Jadi nanti pasti akan seperti ini, cuma mungkin akan lebih berdiri ya biasanya ya. Ada banyak banget klien yang minta kayak, Mbak mau dong alisnya diberdiriin semua gitu, terus dibuat naik-naik yang kayak kucing banget gitu, ada juga. Sebenarnya dia pun juga bisa dibikin dibikin bushy. Nah kurang lebih nanti jadinya kayak gini. Oke. Malah nanti akan lebih berserat lagi, alis serat namanya. Iya nih aku sering lihat nih di TikTok, di YouTube gitu, banyak orang yang bikin alis tuh Iya, yang jadi memang berserat gitu. alis serat. Alis serat ini, nah inilah tujuannya untuk membuat Cocok bushy nih. alias seratnya. Jadi ya seratnya nanti akan terlihat lebih terdefine. Oke. Gitu. Malah kemungkinan di tahun 2002 tuh malah jarang yang tebel-tebel. Jadi bahkan mereka hanya cuma nyisir-nyisir aja, dikasih pomade atau soft brow seperti ini, terus udah. Jadi nggak pakai apa-apa, hanya disisir-sisir aja gitu. Sekarang udah banyak yang kayak gitu, malah mbak nggak mau terlalu ditebelin mbak gitu. Itu banyak banget yang kayak gitu. Biar lebih natural ya. Iya betul. Nah ini aku mau pakein pomade. Aku pakai Anastasia Beverly Hills ini pomade yang gel. Kelihatan ya? Aku pakai ini, tapi aku tetesin pakai ingot Duralin. Jadi dia itu supaya tidak terlalu tebal. Karena kan biasanya kalau pomade yang semacam semacam gel ini dia terlalu tebal ya. Nah kita kasih ini supaya dia lebih tipis, nggak terlalu tebal banget gitu. Jadi aku campurin biasanya di tangan gini supaya dia hangat juga. Terus baru aku apply. Ini aku penting banget sih karena kebanyakan itu yang bikin terlalu tebal itu karena dari gelnya ini nggak dicampur apa-apa gitu. Makanya penting juga dicampur sama, aku biasa pakai Ingot Duralin, ada Makeup Forever yang produknya juga, tapi aku namanya lupa. Pokoknya dia cairan yang untuk mencampur foundation gitu. Oke. Nah ini biasanya aku cuma taruh di ujung-ujung aja. Terus di bagian yang kosong-kosong aja nih. Jadi di bagian yang kosong-kosong aku kasih dikit-dikit, terus nanti akan semakin tipis lagi. Jadi memang lebih natural banget ya. Hanya terdefine sedikit aja. Gitu. Jadi hanya untuk isi yang kosong-kosong aja nih. Bagian kosong-kosong isi sedikit-sedikit, nanti akan menipis di bagian dalam gitu. Karena dia sudah tebal, jadi di bagian dalam ini biasanya cuma tipis-tipis aja. Nah di bagian ujung, bagian luar ini baru yang agak sedikit ditebelin sedikit aja. Jangan tebal-tebal ya teman-teman, nanti kayak terlalu galak jadi kelihatan kayak pelakor gitu kan, anti. Natural aja deh. Ya. Ini karena alis aslinya juga udah tebal ya.
Jadi benar-benar ngisi di bagian kosong-kosong di antara-antaranya aja. Di bagian kosong-kosongnya aja. Oke. Nah, setelah itu baru kita rapihin sedikit nih di bawahnya, biasanya pakai brush yang pipih gini nih. Pakai yang pipih kayak gini, yang gepeng biasanya. Bisa juga kadang ada tuh makeup artist yang sampai ditempelin lem kalau misal nggak dapat yang sepipih ini, misal agak tebel gitu, jadi ditempelin lem terus dipencet-pencet gini supaya dapat brush yang pipih. Biasanya gitu, ada triknya juga tuh. Kalau nggak dapat brushnya. Nah, ini aku pakai concealer lagi untuk rapin bawah alisnya. Jadi cukup dikit aja. Setelah itu di blend lagi ya ke bawah. Jadi ini dirapin sedikit aja, nggak usah terlalu banyak-banyak. Jadi ngambil itu dikit-dikit juga produknya. Jadi kita blend lagi ke bawah. Nah, setelah itu kita tambah lagi pakai compact powder untuk ngeblend, sekaligus ngeblend matanya tadi. Ini juga bisa diganti dengan base powder ya. Nah, triknya lagi, kalau misal bikin alis terlalu tebal di bagian sini nih, bagian dalam, ngambil compact powder, tap-tap di bagian depan. Oh. Ini trik yang biasa aku lakuin. Kalau misal ternyata di bagian depan, kok kayaknya ketebelan ya, kayaknya kurang natural nih. Kita blend pakai compact powder. Itu biasanya aku sering banget kayak gitu. Supaya lebih kelihatan natural nih di sininya. Oke. Nah, jadi di bagian depan itu nanti akan lebih natural dan tidak terlalu tajam alias apa tebel tajam gitu. Oke. Nah, alis biasanya di sini aja nih. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini kita mau ke bulu mata. Ini kalau misalnya mau bikin alis yang seimbang, itu tipsnya gimana Kak? Biar kanan kirinya tuh nggak beda jauh gitu sama Kalau seimbang, alis nah aku. biasanya tuh aku ngambil entah brush, entah itu pensil atau apa, tetap kita lurusin gini. Nah, kalau untuk ujungnya di sini. Nah, di sini. Oh. Dari hidung ke sini. Di sini juga. Nah, pas kan?
Gitu. Mungkin tadi karena aku pakai feeling, jadi nggak ngukur. Nah, kalau misal untuk kalian yang masih beginner, masih aduh bingung nih, takut nih, diukur aja dari ujung hidung sini, cuping hidung paling ujung, ke bawah mata, nanti tarik garis lurus ke ujung mata, dari hidung sama ujung mata. Gitu. Begitupun juga di sini yang tengah. Cepat, terus. Iya, gini. Nah, Gitu. jadi teman-teman bisa Jadi garis ngira-ngira simetris nih. ya, ada gininya enggak? Hmm. Betul. Nah, kalau untuk eyeliner dan bulu mata, nah ini agak tricky nih, karena aku tuh punya teknik namanya jahit mata, dan pakai eyeliner itu bukan di atas bulu mata. Karena kan biasanya orang apply eyeliner dulu nih, baru kita pakai bulu mata gitu. Nah, kalau aku malah supaya terlihat lebih rapi, jadi ketika kita tutup mata gini, jadi di atas itu akan lebih rapi dan tidak apa ya, berantakan gitu loh. Ada yang kan kalau ketika udah ada bulu mata, eyeliner bulu mata, nanti kelihatan nggak lurus lagi eyelinernya. Nah, makanya aku malah apply bulu mata dulu, baru eyeliner. Gitu. Karena biasanya eyeliner duluan nih. Kalau aku balik nih. Ini mungkin kalau ada yang cocok bisa dicoba. Nanti dicoba, siapa tahu malah jadi lebih mudah kalau pasang bulu mata duluan. Ya kan? Daripada eyeliner. Nah, ini gimana Kak, biar dia tuh nggak gampang lepas tuh gimana sih caranya? Nah, ini nih. Aku kasih trik pemasangan bulu mata. Jadi, yang pertama itu harus lem kelopak matanya dulu. Oke, kelopak matanya justru dilem duluan ya? Nah, memasang bulu mata dari bawahnya, dari bawah terus tahannya. Nah, di atasnya ini dipasangin lem sepanjang kelopak mata. Ini untuk memperkuat juga. Nah, pasangan. Untuk bulu matanya sendiri, ini tetap diukur dulu ya, karena kan biasanya, jangan lupa terus, yes. Nah, ini kebetulan pas, karena ada sebagian orang yang ternyata punya mata yang pendek, jadi perlu dipotong sedikit di bagian ujung gitu. Nah, ini kebetulan pas, jadi langsung kita lem di bagian batang bulu matanya nih. Jadi di bagian sini kita lem juga. Jadi kan biasanya hanya dilem di bagian bulu mata. Nah, ini di kelopaknya juga aku lem, di sini juga aku lem. Ini double protection gitu. Iya nih, biar makin rekat ya Kak ya. Betul. Oke, sebentar. Lemnya juga jangan terlalu basah ya, jadi tunggu sampai agak-agak kering dikit, baru ditempelin. Oke. Nah, itu gimana tuh Kak cara pasangnya biar gampang? Kadang kan susah tuh pasang bulu mata ya. Cara pemasangan bulu mata itu yang penting, kalau misal bulu mata sendiri ya, bulu mata sendiri itu, jadi kalau bisa sih lirik bawah, jadi kacanya ditaruh di bawah sini. Jadi contoh nih kacanya nih, ditaruh di bawah gini. Biasanya kalau aku sendiri masang ya, aku taruh di sini, terus baru aku pasang gitu. Jadi kita harus posisinya ngelirik ke bawah, terus jangan waktu melek, jangan merem juga. Jadi posisinya kaca di bawah, baru kita tempel. Gitu. Oke. Nah, tadi lanjutannya setelah kita tempel, ini kita langsung push ke atas ya. Jadi posisi kita push ke atas sampai dia terpisah dengan bulu mata asli. Jadi ini bulu mata palsu, ini bulu mata aslinya. Kita push ke atas supaya dia terpisah. Nah, nanti ini kita akan lem dengan bulu mata aslinya. Jadi bulu mata aslinya ini kita kasih lem. Ini bulu mata aslinya. Di bawah terus ya. Nah, ini baru kita rekatkan ke yang atas. Kita push bulu mata aslinya ke atas.
Supaya dia nempel dengan bulu mata palsu. Nah, ini yang nanti akan membuat look-nya jadi lebih natural lagi. Oh, Karena nggak ada maskara, jadi dia istilahnya kayak extension jatuhnya. Terus ke atas. Jadi kita tempel ke atas gini ya. Bisa dengan jari, bisa dengan ini, spuli bagian ujungnya. Nah, coba sekarang lihat tepat. Tuh. Jadi ketika dia buka mata, bulu matanya lebih terlihat nyatu, dan ketika tutup mata, coba tutup mata, di atas itu nggak berantakan, semaji, ada batangnya bulu matanya gitu. Jadi tetap rapi. Gitu. Nah, eyelinernya baru nanti kita apply di antara fake lashes dan bulu mata asli dan kelopaknya supaya terlihat lebih terbuka. Nah, itu untuk eyelinernya sendiri buat pemula kira-kira bagusnya yang apa ya, Kak? Apakah spidol atau yang cair atau bagaimana? Kalau pemula itu sebenarnya spidol gini aja udah enak. Jadi caranya, nah ini, balik bawah lagi. Sorry, nunduk aja. Nah, cukup di tap-tap nih. Jadi jangan langsung digambar, tapi cukup di tap-tap-tap-tap gitu. Untuk pemula di tap-tap di antaranya aja. Tap-tap pelan-pelan aja. Nah, gitu. Jadi cukup di antaranya. Karena kalau pakai brush malah kadang susah kan kalau untuk pemula pakai brush terus pakai yang cair gitu. Kalau spidol kan udah jelas dia ujungnya udah pasti lancip, nggak perlu takut salah brush. Nah, coba lihat. Wah. Jadi akan lebih natural lagi. Nah, untuk sisa lemnya tadi, karena kan lem bawah dan lem atas itu ada lemnya. Jadi nanti kita kasih eyeliner lagi. Supaya nggak terlalu kotor. Oke. Nah, yang satunya juga ya, sama. Nah, ini teknik jahit bulu matanya nih berguna banget nih buat teman-teman yang kalau misalnya pakai bulu mata, masalahnya pasti tiba-tiba depannya lepas duluan, apa belakangnya lepas duluan. Ini bisa banget nih dicoba. Iya, ini anti badai lah. Iya, Ya, anti betul. badai, nggak mungkin copot. Dijamin sih, biasanya semua klien yang makeup pagi, dia malamnya masih nempel aja tuh semua bulu mata, nggak ada yang copot sama sekali. Dan Iya, memang bisa banget. harus dilem di kelopaknya juga ya, jangan hanya di batang bulu matanya aja. Sama ya, ini. Ini kata pasti masih basah. Ini lemnya kuat banget nih soal ini. Jangan lagi dari atas dulu, karena lemnya masih basah. Jadi kalau pemasangan seperti ini juga bisa membuat klien atau kalian sendiri lebih nyaman karena nggak ada maskara. Karena kan kadang kalau maskara untuk mata yang sensitif dia bikin berair ya. Jadi ini salah satu trik supaya mata tuh nggak berair.
Karena kalau pakai maskara rata-rata klien aku pada berair matanya, mereka pada nggak tahan sama maskara. Jadi aku kasih ini karena lem ini kan juga sebenarnya dia malah tidak membuat alergi. Dia akan lebih aman, kita kedip juga kayak nggak ada yang ganjel gitu loh. Anti badai dan bagus ya, ini berarti tidak menimbulkan alergi dan teman-temannya ya. Iya, apalagi ada yang suka kena remahan-remahan maskara yang kering gitu loh. Itu kan sebenarnya yang bikin mata pedas tuh. Iya. Oh, gitu, coba boleh lihat. Nah, seperti nggak pakai fake lashes ya, kayak bulu mata asli aja. Tapi sebenarnya kalau mau pakai maskara bisa, nanti akan ditambah maskara juga nih di ujung-ujung sini, di atasnya. Gitu. Nah, sekarang kita pakai lipstick ya. Lipstick itu biasanya ombre lah ya, ombre dengan lip gloss, karena besok tuh pasti semua akan lip gloss, lip gloss, lip gloss itu udah pasti sih. Tapi untuk base-nya aku pakai yang tidak terlalu matte tapi tidak terlalu glossy juga. Nanti kita main di lip gloss-nya aja. Biasanya gitu. Nah, itu cara pemilihan warna lipstiknya itu gimana sih, Kak? Yang biar sesuai gitu dengan warna bibir dan skin tone kita? Sebenarnya sih semua preferensi ya, balik lagi. Tapi biasanya kalau untuk kulit terang, itu nanti akan lebih soft warnanya. Kalau misal gelap, mungkin agak digelapkan sedikit, gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Nggak ada patokan khusus. Nah, ini untuk ada warna yang tanya nih, Kak, soal eyelash lagi. Kalau misalnya dia udah pakai extension, terus pakai bulu mata palsu lagi, itu rekomen nggak sih? Nah, itu sebenarnya pasti para makeup artist akan mengalami gitu ya. Aku pun juga pernah ngalamin. Jadi ada klien yang tiba-tiba mau di make upin, tapi kok dia masih pakai eyelash extension. Nah, itu kan sebenarnya PR juga nih buat kita. Tapi nggak apa-apa. Jadi tetap kita tumpuk kalau mereka mau. Kalau misal mereka nggak mau, cukup pakai extensionnya aja. Tapi jangan lupa dibersihkan. Jadi kita pakai bioderma, kita bersihkan sisa-sisa bedak. Karena kalau di extension itu kan pasti ada sisa-sisa bedak, sisa foundation yang kena bleber-bleber, itu harus kita bersihkan, wajib, karena kalau nempel kan kelihatan kotor, nggak bagus gitu. Oke. Yang penting dibersihkan aja sih. Tapi nggak apa-apa, karena itu kan kadang klien nggak mungkin dong kita harus minta, aduh mbak di remove dong. Tapi kalau untuk wedding itu aku sarankan tetap jangan pakai eyelash extension karena nggak rapi. Jadi naik turun gitu, nggak sepenuhnya naik ke atas, biasanya gitu. Nah, ini aku pakai warna yang muda dulu ya, di bagian luarnya, outernya. Warna yang muda. Penting banget ini kalau misal untuk para makeup artist harus pakai ini ya kalau mau apply. Jangan langsung. Buat menjaga kebersihan supaya tidak terkontaminasi juga. Buka dulu alatnya. Ini kita nggak terlalu ini ya, membuat bibir jadi terlalu terdefine, jadi agak di blend dan agak di tap-tap supaya terlihat natural ya. Jadi nggak terlalu di garis gitu, atau yang pakai lip liner itu enggak, karena memang tujuannya supaya terlihat natural. Nah, baru nanti kita kasih yang warna agak gelap nih. Agak ke merah, agak ke pink. Biasanya sih kalau aku selalu campur-campur di sini. Jadi kalau misalnya lagi ditanyain, Kak pakai warna apa tuh? Aku kadang bingung gimana cara jawabnya karena biasanya aku campur-campur gini. Jadi aku mulai dengan warna muda dulu nih. Kalau kurang terang baru nanti aku campur. Terus nanti kalau kurang baru aku campur lagi. Jadi biasanya dibedakan ya kalau bisa, kalau misalnya punya kuas dibedakan ya, warna ini warna muda tadi, warna tuanya pakai yang warna ini. Hanya aku mau campur dulu pakai yang warna ini. Kita lihat udah pas atau belum.
Terus kita tap-tap. Tap-tap lagi pakai warna yang muda tadi. Supaya dia lebih ngeblend. Udah lebih fresh ya. Tambahin lagi sedikit. Nanti setelah ini kita pakai lip gloss. Oke. Nah, ini aku pakai lip glossnya yang agak warna nude sedikit. Bebas, boleh mau yang pakai warna atau enggak. Tapi biar ada sedikit warnanya. Nah, ini lip gloss pun triknya jangan semuanya ya. Jadi cukup di ujung-ujungnya aja nih. Nih, cukup di bagian tengah bibir bawah. Kita tambahin lagi yang di atasnya. Cukup di bagian tengah aja, jangan semuanya. Nanti kayak terlihat habis makan gorengan. Kalau terlalu berlebihan, jadi cukup di poin-poinnya aja. Dia tetap kelihatan fresh, tapi nggak berlebihan. Nah, kurang lebih gitu. Jadi udah fresh, tapi nggak terlalu lebay lah. Gitu. Nah, kita tambahin highlighter dikit kali ya. Sambil nunggu ada yang mau tanya nggak? Ini kan udah selesai nih. Nah, jadi cuma tinggal highlighter sedikit-sedikit. Terus kalau misalnya mau lagi yang heboh, biasanya ada yang kerah-kerah gitu. Di sini juga dikasih nih, di tulang-tulang di sini. Itu juga ada yang dikasih. Tapi biasanya sih cukup di pipi, di hidung. Kayak dia fresh aja sedikit. nah, ini ada yang tanya nih Kak, kadang habis make up terus berminyak dan akhirnya pori-pori kelihatan bulat-bulat. Mungkin lebih kelihatan kali ya pori-porinya. Nah, itu kurang apa ya? Kenapa kok bisa pori-porinya jadi kelihatan jelas banget gitu? Nah, itu biasanya karena primernya itu kurang tepat. Biasanya nanti dibutuhkan pore minimizing. Oke. Jadi pore minimizing itu juga penting sekali untuk pori-pori yang besar. Biasanya pori-pori yang lubangnya besar itu perlu dikasih pore minimizing. Terutama pasti di bagian sini biasanya. Pipi zone di dekat pipi hidung sini itu biasanya perlu banget dikasih itu. Dan kenapa bisa jadi kelihatan banget? Biasanya pada saat makeup prep-nya tuh buru-buru. Primer belum meresap, udah langsung ditimpa foundation. Makanya tadi prep itu harus lama, memang lama. Karena kalau prep-nya nggak benar, percuma kita mau makeup nggak akan nempel juga. Makanya orang tuh makeup butuh waktu lama tuh sebenarnya menunggu si primernya itu menyerap dulu, pelembab juga menyerap dulu. Ketika dia sudah menyerap, nah baru ditempel foundation. Jadi jangan buru-buru. Oke. Gitu. Nah, ada nggak sih Kak tips dan triknya buat touch up makeup nih gimana? Nah, touch up makeup ini penting banget nih sebenarnya. Karena kan biasanya kita kalau udah sore, misal pagi, sore terus mau pergi lagi gitu. Nah, jangan langsung ditumpuk bedak. Kadang ada tuh yang kayak bawa compact powder nih, gini contohnya. Gini gitu, terus langsung iniin aja pakai si puffnya ini langsung diginiin gitu. Nah, itu jangan banget. Ini boleh sih nggak apa-apa kalau cuma punya itu doang, tapi kalau menurutku jangan, karena satu kulit kita kotor, kita tambah dengan kita timpa dengan bedak, otomatis
kotoran itu akan makin nempel lagi, dan itu malah bikin kulit jadi makin kusam. Jadi yang pertama kita harus pakai setting spray dulu. Kita semprot dulu pakai setting spray apapun itu. Nah, terus beauty blender alias sponge tadi yang kita pakai untuk foundation dan lain-lain itu dibawa aja. Bisa dikasih plastik zip atau apa, kita bawa nih yang tadi. Terus kita basahin dulu, posisinya agak sedikit basah. Terus abis itu kita tap 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 tap, jadi supaya mengangkat minyak, keringat, dan kotoran-kotoran yang ada di muka. Jadi kita tap tap aja nanti. Contohnya gini ya, kita tap, agak ditekan juga nggak apa-apa, tapi kita tap tap aja semua di bagian yang misalnya udah keringetan, udah minyak, udah kotor lah. Itu kita tap tap. Posisinya ini basah dan tidak ada apa-apa ya, jadi produk aja, cukup si sponge ini aja, nggak ada produk apapun. Tap 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 tap, udah. Setelah itu baru kita ambil bedak, baru kita apply bedak, mau itu loose powder, mau itu apapun, otomatis kulit tuh seenggaknya keringat dan oil minyak tuh udah terangkat, udah diresap oleh ini si beauty blender ini, gitu. Diserap, gitu. Jadi jangan langsung ditimpa, kita pakai setting spray dulu, fungsi untuk melembabkan, kita angkat dulu, baru pakai bedak, pakai apapun itu, bebas. Gitu. Nah, ini makeupnya Kak Ani sudah selesai ya, Kak ya? Sudah. Wah. Udah selesai. Coba dilihat udah cantik banget. Sama lehernya. Nah, itu memang harus sesuai ya, kurang lebih. Iya. Kalau tangan kan biasa kadang kita agak belang kan tangan, karena tangan wajar lah, tapi seenggaknya kalau sama leher tuh harus sama lah. Jadi kita biasanya kalau aku lebih menyamakan di bagian leher, karena kan biasanya yang sebelahan itu ini. Jadi kalau tangan tuh nanti bisa pakai biasanya pakai bedak sedikit gitu. Oke, berarti udah biar nggak belang kayak rainbow cake ya, atasnya putih, bawahnya coklat. Karena kalau tangan tuh pasti kita lebih kadang lebih gelap kan, kadang berapa kasus lebih gelap gitu. Jadi itu wajar. Yang penting nggak terlalu belang sama leher kita nih, terutama leher itu penting banget sih, leher di bagian sini itu jangan sampai terlalu belang. Ini intinya nggak pakai setting spray lagi, Kak? Pakai setting spray lagi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Karena kalau aku sendiri ketika di awal malah lebih kuat. Jadi di akhir pun nggak apa-apa, nggak masalah. Mau kita spray juga nggak masalah. Yang penting tadi di tengah, di awal, di tengah, dan di tengah lagi. Jadi ketika selesai powder, tadi kan udah aku spray tuh. Nah itu sebenarnya udah kuat. Udah cukup nyatu. Mau disemprot 1 kali, 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa. Yang penting sebelum ini wajib, terus di tengah wajib, terakhir tuh malah wajib nggak wajib lah kalau aku ya, karena kayak aku ngerasa udah cukup pakem juga, nggak bakal kenapa-napa nih, gitu. Nah ini Kak Ani sudah selesai makeupnya, jadi teman-teman boleh dibuka nih kameranya, kita foto bareng dulu kali ya Kak ya. Ayo teman-teman bisa dinyalain kameranya, kita foto bareng. Mana nih teman-teman? Ayo tunjukkan pesonamu. Biar kalau foto nggak kalah sama modelnya. Iya benar. Sama-sama cantik. Kan kita udah selesai nih. Iya. Nah, sengaja biar kalau foto kita agak rapi dikit nih. Aduh, dua-duanya cantik nih, kakak MUA-nya cantik, modelnya makin cantik gitu kan. Kita nggak kapan model. Nih, ayo teman-teman bisa dibuka kameranya, kita foto bareng. Karena sudah selesai nih kita makeupnya. Nanti bakal dipilih yang makeup yang paling cocok sama penanya-penanya terbaik siapa. Udah ada nama pemenangnya atau mau diinfokan selanjutnya nih buat Yormin? Oke, kita umumin dulu kali ya sambil nungguin teman-teman buka kamera. Oke. Jangan lupa buat isi presensi. Buat sertifikatnya nanti, lumayan kan ada sertifikat ikut kelas make-up-nya Kak Vina nih, diisi ya presensinya. Aduh, cantik sekali Kak Ani. Semakin menarik nih.
Ini mana nih? Kok nggak ada yang Udah buka fresh kamera ya? ini? Cuma Kak Arifah sama Kak Waduh, Yasmin. Makasih ya ini Kak ya. mungkin lagi pada pakai ini mungkin baju tidur. Oh, nggak apa-apa. Tetap stunning kok, tetap cantik ya kalau pakai baju tidur. Ayo teman-teman yuk. Ayo nih, nggak ada nih. Oke, nggak apa-apa nih, Yormin, kita foto sekarang aja ya. Oke, Oke. nggak apa-apa. Oke, teman-teman yang udah nyalain, kita pose dulu ya. 1, 2, 3. Udah? Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sudah? Yormin Cantik lagi? banget manisnya. Oke, cantik banget emang. Nah, sekarang kita mau ngumumin nih untuk pemenangnya. Kira-kira siapa ya yang dapat e-wallet, e-money, dapat saldo nih lumayan ya kan? Untuk 2 orang pemenang dan 5 orang beruntung yang dapat akun video ya. Nah, ini yang pertama ada e-walletnya, ada Kak Yasmin. Benar Kak Yasmin? Dan yang kedua ada Kak Yasmin aja nih. Congratulations Kak Yasmin, lumayan dapat saldo e-wallet. Wah, ini kira-kira buat beli apa nih? Yeay, dapat beli makeup baru. Iya, beli makeup buat baru. Dicoba. Congrats ya Kak Yasmin ya. Nah, selanjutnya untuk pemenang voucher video.com. Wah, ini siapa nih yang beruntung? Ini ada 5 orang, aku bakal bacain satu-satu. Pertama ada Kak Nurul Widi. Kemudian kedua ada Kak Afrilia Dwi Adeliani. Ketiga Kak Risma Mutiara. Keempat Kak Asri Nurmelati. Dan kelima ada Kak Anggi Marceliana. Congratulations buat 5 pemenang dan 1 orang pemenang e-wallet. Congratulations. Nah, untuk pemenangnya, Hiromi juga mau ngasih tahu buat menghubungi Yormin di nomor ini bisa dicatat. Nanti Yormin juga bakal kirim di chat. Bisa menghubungi ke nomor 0811 264 0632. Hiromi ulangin lagi ya, sekali lagi. 0811 264 0632. Silakan dihubungi via chat WA, nanti bakal dibalas admin dan bakal dapet deh hadiahnya. Yeay. Nah, ini makasih banget buat Kak Vina yang udah menyempatkan hadir. Wah, ini benar-benar bermanfaat banget. Aku seneng banget. Tipsnya benar-benar bermanfaat. Berguna ya. Semoga ada yang bisa lebih gampang makeup, lebih bisa lagi karena semua triknya itu udah gampang-gampang lah semuanya, nggak ada yang susah. Iya, setuju banget, ini gampang banget. Oke, mudah dimengerti juga. Nah, kalau misalnya mau di make upin Kak Vina nih, bisa ngechat kemana atau cek IG-nya apa nih Kak Vina? Cek IG-nya Afina Praba Makeup. Afina Praba Makeup ya? Iya. Oke. Dan nanti tuh ada linknya juga, bisa tinggal klik linknya buat ke WA-nya. Nah, bisa langsung dicek tuh IG-nya. Soalnya cantik banget loh, lihat Kak Anis jadi pangling banget nih. Bisa langsung cek IG-nya Afina Praba Makeup. Gitu. Oke, no makeup tapi ini mau dibuat harian bisa, mau dibuat ke kondangan bisa, mau kemana-mana pun bisa. Iya, setuju banget. Semua occasion bisa nih, jadi mantep nih teman-teman, bisa banget langsung. Oke deh, kita udah di penghujung acara. Ya nggak kerasa udah 2 jam nih, Hiromi, Kak Vina, dan Kak Anis nemenin teman-teman buat belajar make up bareng. Yes. Jadi semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Jadi terima kasih. Thank you semuanya. Thank you. Iya, jangan lupa